Impact Kids. Hai kids, kembali lagi di acara Impact Kids. Nah, hari ini kita akan mau belajar kebenaran firman Tuhan mengenai mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bersama Kak Eliezer. Nah, sebelumnya mari kita berdoa untuk siapkan hati mendengarkan renungan ini. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami ucap syukur. Kau begitu baik, biarlah Engkau yang pakai firman-Mu pada hari ini untuk menguatkan kami, untuk membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami berkuasa. Dan biarlah kami boleh percaya kepada Engkau sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 14. Nah, disiapkan dulu ya kitabnya supaya nanti bisa sama-sama kita baca ayat-ayatnya ya. Disiapkan dulu. Cerita hari ini mengenai tentang Lazarus yang sudah meninggal dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya siapa yang tahu cerita Marta dan Maria? Di mana Marta yang selalu sibuk menyiapkan makanan buat Tuhan Yesus, sedangkan Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus. Pasti tahu kan, ini adalah salah satu cerita terkenal. Nah, Maria dan Marta tersebut mempunyai satu saudara laki-laki, yaitu yang bernama Lazarus. Nah, Lazarus ini sedang sakit keras. Karena keluarga ini dekat dengan Tuhan Yesus, maka Maria dan Marta mengirim utusan kepada Tuhan Yesus untuk memberitahu bahwa Lazarus sedang sakit. Tapi yang menarik, jawaban Tuhan Yesus di ayat yang keempat. Yuk kita lihat ayat yang keempat. Katanya di Yohanes 11 ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Hah? Kok Tuhan Yesus dengar kabar Lazarus sakit, dia malah diem 2 hari? Di ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, tapi Tuhan Yesus malah berdiam. Wah, kenapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Coba tulis di komen menurut kamu jawabannya apa sih? Ayo dikasih kesempatan tulis dulu di komen. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus malah diem padahal tahu tuh Lazarus lagi sakit? Dan kata Tuhan Yesus mengasihi mereka. Gak sinkron ya? Gak sama. Nah, jawabannya ada di ayat 4. Karena melalui sakitnya Lazarus, melalui kematiannya Lazarus, Tuhan anak Allah atau Tuhan Yesus akan dimuliakan. Nah, mungkin itu pun terkadang terjadi di hidup kita, di mana kita sedang membutuhkan sesuatu, kita merasa ini penting, kita merasa ini penting, aduh ini udah mepet Tuhan, kita udah berdoa Tuhan tolong, tapi Tuhannya diem. Tapi kita harus percaya bahwa seperti di ayat 5, Tuhan Yesus mengasihi kita sama seperti Tuhan Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Tuhan Yesus kadang harus menunda untuk kemuliaan Tuhan. Wah, gimana caranya Kak? Caranya ada di cerita berikutnya, di mana Tuhan Yesus datang dan Lazarus sudah meninggal. Orang-orang sudah menangis, orang-orang sudah bilang, Tuhan Yesus engkau terlambat. Tuhan Yesus engkau kalau datang lebih cepat, Lazarus tidak akan mati. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia sanggup melakukan mujizat. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, sesuatu yang mepet bagi manusia, itu mungkin buat Tuhan kalau kita tetap percaya terhadap Tuhan. Kalau kita baca cerita selanjutnya di mana Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus bilang, gulingkan batu yang menutupi kuburnya, lalu semua semua membantu menggulingkan batu di dalam kuburnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Wah, dan seperti yang kita bayangkan, Lazarus benar-benar keluar. Lazarus bangkit. Nah,
Itulah mujizat yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita merasa, wah ini nggak mungkin. Wah, sudah terlambat Tuhan. Wah, Tuhan telat. Oh, tidak ada kata terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Mungkin di mata manusia mustahil, tapi di mata Tuhan itu mungkin. Asal kita mau percaya terhadap kuasanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang, sanggup membangkitkan orang mati. Tapi semua demi kemuliaan namanya. Karena cerita itu, orang tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Yang dimuliakan siapa? Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dalam setiap mukjizat yang terjadi, itu fokusnya adalah Tuhan dimuliakan. Bukan keinginan kita yang dikabulkan. Tapi kita tetap harus percaya bahwa kalau keinginan kita memuliakan Tuhan, Tuhan akan memuliakan. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Karena itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Sobat Impact Kids, jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dan tidak ada kata terlambat. Tetap semangat ya. Mari kita tutup cerita ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau luar biasa. Kami bisa percaya kepada Engkau, kami tahu Engkau tidak akan terlambat. Dan biarlah kami terus berdoa, minta pertolongan, berdoa, meminta sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan yang pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu juga, kiranya Tuhan yang sertai kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk sobat-sobat Impact Kids, adik-adik Impact Kids di rumah, agar Tuhan yang jagai dengan kesehatan, Tuhan yang jagai dengan kekuatan. Biarlah mereka terus semangat dalam pembelajarannya dan dalam aktivitasnya sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai sini dulu ya cerita hari ini bersama Kak Eli. Sampai jumpa di episode Impact Kids selanjutnya. Dadah! Impact Kids.